Karena apa? Customer sekarang itu kan sudah pinter-pinter ya. Jadi kita harus paham bagaimana cara menghadapi customer, negosiasi biar closing atau biar goal itu bagaimana. Kita harus paham sampai step itu. Kemudian setelah semuanya beres dan goal, kita harus paham cara pelaksanaan turnya. Mulai dari bagaimana kita menyiapkan makanan, kita menyiapkan hotel, akomodasi, tempat wisatanya, bagaimana kita harus tahu semuanya. Dan siapa yang menghandle tamu-tamu tersebut, kita harus persiapkan semuanya, teknis pelaksanaan tur. Dan yang terakhir ini jauh lebih penting sekali, yaitu service after tour. Maksudnya apa? Jadi service apa sih yang bisa kita berikan kepada para peserta tur kita itu, biar selain mereka sudah senang dengan pelayanan kita saat pelaksanaan tur, mereka senang juga setelah tur tersebut. Contohnya apa? Orang sekarang itu kan pengen banget di foto-foto. Orang sekarang itu pengen banget di video gitu ya. Setiap kegiatannya, dia misalkan piknik ke Jepang ada videonya, ada dokumentasinya gitu. Nah, seorang pebisnis tour harus tahu juga bagaimana membuat sebuah foto yang bagus, mengedit foto yang bagus, membuat video, kemudian mengedit video juga. Itu harus tahu agar apa? Kita bisa memberikan service after sales dengan dokumentasi yang bagus dan layak untuk diberikan kepada customer. Dan mereka senang dengan video tersebut. Jangan sampai videonya jelek mereka malah nggak senang, itu ya nggak worth it lah ya. Tapi kalau videonya itu bagus, otomatis mereka akan tambah senang dengan kita, akan tambah bisa memberikan bintang 5 lah ya. Selain pelayanannya bagus, pelayanan after salesnya juga bagus. Insya Allah dapat bintang 5 dan kita pernah mendapatkan hal tersebut. Kemudian technical tour secara detail yang perlu kita perhatikan adalah makanan. Jadi ketika teman-teman itu nanti dapat peserta tour, misalkan tur ke Jogja gitu ya, jangan sampai makanan yang dihidangkan antara pagi, siang, sore, atau malam itu sama. Jadi jangan sampai pagi ayam, siang ayam, malam ayam lagi. Jangan sampai seperti itu, karena akan membuat mereka bosen dan biasanya mereka akan komplain gitu ya. Jadi harus perhatikan makanannya tersebut. Dan yang penting lagi, cek dulu jika kita nanti makan ke restoran yang menghidangkan menu misalkan seperti seafood gitu, cek dulu ke pesertanya, ada yang alergi nggak, ada yang nggak suka seafood nggak, dan kita harus persiapkan solusi untuk peserta yang alergi tersebut. Itu penting. Terus kemudian hotel. Hotel ini sebenarnya berkaitan dengan jumlah peserta ya. Jadi jangan sampai peserta kita itu cowoknya ada 5, kemudian ceweknya ada 3, totalnya 8. Kita pesannya itu tetap 4 kamar, 1 kamar 2 orang. Nanti ada yang cewek-cewek, ada yang cowok cewek. Padahal itu bukan pasangannya gitu, yang kan jadi malah rancu. Jadi ketika menentukan hotel, kita harus melihat dulu dari daftar para pesertanya. Ceweknya berapa, cowoknya berapa. Kayak gitu. Jadi biar tidak mubazir kamar kalau misalkan nanti sisa, dan tidak salah kita menempatkan si pesertanya tersebut. Dan kalau kita mendapatkan customer itu keluarga, idealnya mereka minta dijadikan satu, dan kita harus persiapkan hal tersebut juga. Jadi harus cross check benar-benar kamar hotel ini disesuaikan dengan si peserta-peserta kita. Yang keempat adalah itinerary atau rute perjalanannya. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah rute itu yang dari utara tiba-tiba menentang ke selatan, habis itu balik ke utara lagi. Jangan seperti itu. Nah, untuk lebih ringkasnya, mempermudah kita mengecek rute itu, kita bisa pakai Google Maps. Cek aja perjalanannya. Misalkan kalau kita piknik ke Bandung, misalkan kita dari Lembang, kita tuh kemana aja, nanti ke floating market atau ke farmhouse. Jangan sampai dari floating market tiba-tiba kita turun ke Transmart atau Trans Studio Bandung gitu ya, ke bawah, habis itu naik lagi ke farmhouse ke utara lagi. Itu kan gak efisien. Jadi benar-benar perhatikan rute perjalanannya atau itinerary-nya tersebut, biar turnya itu menyenangkan dan sesuai dengan rundown atau waktu yang sudah kita jadwalkan. Kemudian kalau untuk luar negeri, yang pasti kita harus tahu, pastikan bahwa si peserta itu sudah punya paspor, itu pasti. Terus yang kedua, kita harus cek negara itu mengizinkan bebas visa atau enggak. Kalau memang enggak, kita harus prepare juga kepada para customer kita.
Ada negara yang bebas visa, ada yang nggak bebas visa. Ada yang visanya persyaratannya terlalu banyak sampai ada minimal saldo berapa gitu. Ada yang nggak seperti itu. Dan kita harus pahami sebagai seorang tour leader ataupun sebagai seorang owner bisnis tour, kita harus paham sampai ke tahap tersebut. Negara mana yang bebas visa dengan ketentuan seperti ini, negara mana yang pakai visa dengan ketentuan sekian-sekian, karena peraturan setiap negara untuk visa ini pasti berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya adalah kita ketika memulai bisnis tour ini harus punya tour operator di lokasi atau destinasi wisata yang kita tuju, terutama untuk luar negeri. Karena apa? Kita lanjut ke poin selanjutnya. Urgensinya kita punya koneksi operator tour itu adalah misalkan ketika kita bawa tamu ke Jepang dan tamu kita itu sakit, kalau kita tidak tahu sama sekali tentang Jepang atau kita tahu sedikit aja tentang Jepang, pasti kita akan kebingungan. Wah, orangnya sakit ini, dibawa kemana, rumah sakitnya mana?